besar-besaran karena keterlambatan kami hadir ke sini. Selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil kegiatan kami selama di pasar minggu, kurang lebih 1 bulan, 3 kali pertemuan di setiap hari minggu plus 1 pertemuan di hari Rabu di minggu kedua. Untuk pemaparan presentasi ini nanti akan dilaksanakan per individu sesuai dengan job desk masing-masing. Bisa untuk rundown itu izin saya bacakan. Untuk pertama itu ada observasi dan pengolahan data dari data-data yang kita ambil selama 3 kali hari minggu. Itu ada data penjual, data pengunjung, jumlah pengunjung masuk, dan jumlah motor. Dilanjut, yang kedua itu ada desain atau denah tata layout dari pasar minggu. Itu akan disampaikan oleh Mas Aden. Lalu yang ketiga ada pembuatan sarana digital retribusi. Itu akan disampaikan oleh Anissa atau WL. Lalu selanjutnya ada pembuatan struktur organisasi dengan tupoksinya juga. Itu akan disampaikan oleh Tania. Lalu selanjutnya ada pembuatan akun media sosial Instagram beserta dengan postingan awal. Itu akan disampaikan oleh Hilya. Selanjutnya ada pembuatan logo, itu akan disampaikan oleh Zenith. Dan yang terakhir itu adalah output terakhir dari kegiatan kita atau program kerja kita di Pasar Seni dan Budaya Kertarajasa. Itu ada 4. Yang pertama itu ada pembuatan standar operasional prosedur dari Pasar Seni dan Budaya Kertarajasa. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada pembuatan proposal, itu akan disampaikan oleh Arin. Selanjutnya ada pembuatan video profil, itu akan disampaikan oleh Siva. Dan terakhir ada pembuatan PPT profil pasar, itu akan disampaikan oleh Kirim. Baik, itu untuk rundown kita hari ini. Langsung aja. Oke lah, kalau diminta sambutan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya 1 bulan ya. Orang-orang kalian sudah mau meninggalkan pasar minggu. Ada kayak si wingi ya. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran adik-adik semua di pasar minggu Kertarajasa ini semoga bermanfaat buat kami semua. Ya jelas memang sangat bermanfaat terkait mulai pengolahan, mulai distribusi, mulai sistem penarikan, mulai sampai profil, sampai susunan organisasi, dengan bantu semua. Kami sangat berterima kasih atas peran serta adik-adik semua. Semoga karya jenengan semua ini akan langgeng kami pakai di pengelolaan pasar minggu, dan mudah-mudahan dengan amal baik adik-adik semua akan mendapat balasan yang timbal dari Allah. Amin. Dimanapun nanti kalian berkarir, kami berdoa semoga kalian semua sukses. Amin. Sukses di karir, sukses di keluarga nanti. Amin. Kalau kalian semua kan pasti berkeluarga. Mudah-mudahan kalian menemukan jodoh yang diinginkan. Ya itu terkait pengelolaan pasar minggu. Terus yang terkait yang lain-lain mungkin karena kapasitas saya juga sebagai OPD kecamatan yang menyalurkan kalian semua, ya dulu awal-awalnya kan gitu koordinasinya sama ibu dosen siapa itu Mas dosen yang di Toyomato saya kemarin ketemu Bu Vivin. Ya terkait yang lebih dulu kan ada anak-anak via itu ya yang masuk. Iya, terus ada 6 desa itu. Setelah itu baru kalian masuk. Saya juga terkejut kok. Mana apapun itu memang
sangat bermanfaat buat kami, terutama untuk secara umum untuk kecamatan. Memang desa-desa sangat berterima kasih karena peran aktif dengan semua di desa atau kelurahan yang kalian tempati itu memang menimbulkan perubahan. Salah satu contoh mungkin di kemarin yang kita bahas itu di yang Junggo ya. Saya juga kaget, kalian sudah sebegitu jauhnya membangun di situ, terus apa ya, sosialisasi di situ. Saya sendiri aja orang sini nggak tahu itu ada sumber mata air yang Junggo, terus sampai ya tidak sengaja yang menyakiti hati adik-adik semua, mohon kami semua dimaafkan karena kami nggak pernah bertujuan untuk menyakiti hati adik-adik semua. Karena kadang-kadang kalau kita guyon mungkin ada yang tersinggung atau gimana. Sekali lagi kami sebagai pengurus mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu prakata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dari Pak Ketua. Selanjutnya kami usaha kepada Mas Denny mungkin jelaskan. Tanya ingkang kawula hormati para sesepuh dipini sepuh ten wilayah RW 4 Kelurahan Candirenggo, Pak Gatot selaku koordinator Pasar Minggu, Pak RW, Bapak RT dan pengurus Pasar Minggu sekalian. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan mewakili institusi Pusat Layanan KKN, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Brawijaya telah menerima dengan hangat adik-adik kami yang belajar bermasyarakat di sini, terutama dalam kaitannya tentang pembangunan ekonomi daerah melalui kegiatan Pasar Minggu yang sudah dilaksanakan hampir 1 bulan ini, dimana kepotong sekali itu kurban sehingga ada kesempatan 3 kali melakukan observasi data dan lain sebagainya, sehingga ada pengalaman praktis dari adik-adik tentang bagaimana pasar yang dimulai dari masyarakat, bukan hanya satu inisiatif yang idenya bisa terrealisasikan dengan baik. Dan semoga kehadiran adik-adik selama di sini selain belajar juga bisa memberikan satu kenang-kenangan dalam bentuk material yang memang disesuaikan dengan bidang studi masing-masing terkait kegiatan pembentukan profil Pasar Minggu yang nantinya mungkin hari ini yang dipresentasikan adalah data yang diolah, data awal yang diolah, sehingga mungkin nanti akan bisa disempurnakan oleh tim-tim yang lain yang mungkin datang ke sini, atau kalau adik-adik juga berminat penelitian dan memang bisa penelitian tentang ekonomi dan budaya, boleh jadi Pasar Minggu bisa dijadikan objek, atau teman-teman kalian yang memang berminat penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi juga bisa juga. Nah, data yang nanti akan dipresentasikan adik-adik ini Bapak adalah data real yang diambil selama 3 minggu, baik mulai dari parkir, kemudian kunjungan wisatawan, kemudian testimoni, data pedagang, sampai kemarin Mas Aden bersama Pak Eko gambar, terus ngelobi pemilik rumah supaya mau dijadikan depan rumahnya ini jadi beda, ya Mas Aden ya. Terus ada teman-teman yang kemarin data parkir satu persatu, gawe kalkulator. Oh, gawe counter, sampai tim desain yang memang sedang menyiapkan dan memang butuh waktu untuk menjadikan satu profil utuh yang bisa nantinya digunakan oleh tim dari Pasar Minggu untuk mempromosikan kegiatan Pasar Minggu, bukan hanya untuk internal tapi sudah bisa digunakan untuk eksternal, baik media partner seperti koran ataupun media cetak atau elektronik pun mungkin kedepannya juga bisa dalam bentuk partnership dan sponsorship yang bisa mendongkrak eksistensi dari Pasar Minggu sebagai salah satu pelopor pasar wisata dan budaya yang ada di Singosari, dan yang terlebih etapa-etapa untuk mewujudkan Pasar Minggu menjadi etalase
etalase budaya, etalase ekonomi, etalase produk di kawasan Singosari khususnya. Mungkin itu saja, kami mohon maaf mewakili institusi jika dalam proses belajarnya adik-adik ada salah kata, salah perbuatan yang mungkin kemarin sempat dicewir dan lain sebagainya. Kami juga berterima kasih atas kehangatan sambutan dari bapak-bapak sekalian, khususnya RW 4 dan tim Pasar Minggu. Sekian dari Dani. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah menyumbangsikan berbagai pengalaman kalian. Semaksimal mungkin kalian coba lakukan untuk mewujudkan satu progres laporan, bukan hanya laporan, bahkan outputnya sudah langsung real. Company profile dari Pasar Minggu kemarin juga sempat membuat logo juga yang memang dalam konteks logonya nanti akan didiskusikan oleh tim dari RW 4 dan RW 3 yang nanti akan disesuaikan. Terima kasih banyak kami sampaikan sebagai warga juga. Kebetulan karena Mas Dani rumahnya di sini. Ya pun itu saja prakata dari saya. Mungkin nanti langsung bisa dilanjutkan ke adik-adik. Dan kami mohon Bapak, data ini kan data yang perlu diolah bersama. Jadi data yang diolah adik-adik ini belum data final, sehingga nanti hari ini kegiatan FGD hari ini harapannya bisa memunculkan satu diskusi yang tajam, sehingga data yang ada ini bisa dikelola atau di finishing dengan bagus. Nah, nanti kami mohon arahan dan masukan dari bapak-bapak sekalian. Begitu nggih, adik-adik ya? Ya pun, dari Dani sekian. Bila itu jelaskan terkait observasi data. Yang pertama yaitu ada data pengunjung masuk. Jadi selama kami di sini kami observasi dalam 3 minggu yang terpotong minggu kurban itu. Nah, dilihat dari minggu pertama yaitu pengunjung masuk yang saya hitung ada 2.790, minggu kedua 260.76, minggu ketiga 3.077. Yang dimana data pengunjung ini bersifat fluktuatif karena ada penurunan di minggu kedua dan ada peningkatan di minggu ketiga. Dan rata-rata per jam yang rata-rata pengunjung di jam-jam tertentu dari jam 7 sampai jam 8 yaitu 685 pengunjung. Yang kedua jam 8 hingga jam 9 itu 769. Jam ke-9 sampai jam ke-10 itu 877, dan yang terakhir jam 10 hingga jam 11 itu 517 pengunjung. Dimana yang paling tertinggi itu rata-rata pada pukul 9 hingga pukul 10, dan terendah itu di akhir kegiatan Pasar Minggu yaitu jam 10 hingga jam 11. Mungkin segitu pemaparan dari data pengunjung masuk. nomornya Mas Dayat sing Mas. Selama 3 minggu. Simpen di mana? Yang minggu pertama itu 08. didapatkan 515 motor, di minggu kedua itu 416 motor, dan minggu ketiga itu 507. Jadi dari 3 minggu itu data terbanyak diperoleh pada minggu ke-1, dan hasil data tersebut sesuai dengan pernyataan para pedagang yang menyatakan bahwa pengunjung itu lebih ramai saat awal bulan atau minggu ke-1, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sepeda motor yang parkir di pasar seni dan budaya Kertajasa selama bulan Juli 2022 adalah sebesar 479 motor. Mungkin bisa lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah data pedagang. Data pedagang di sini meliputi dari asal pedagang, jenis jualan, sumber informasi yang didapat, serta omset setiap jualan. Untuk asal pedagang, rata-rata pedagang pada bulan Juli ini 45 pedagang berasal dari dalam Candi Renggo dan 50 pedagang berasal dari luar Candi Renggo. Sedangkan untuk jenis jualan rata-ratanya yaitu jenis makanan mencapai 61 pedagang, mainan anak 11 pedagang, 14 pedagang menjual pakaian, dan 7 pedagang menjual peralatan rumah tangga, serta 2 pedagang menjual sembako. Untuk sumber informasi
9 pedagang memperoleh informasi dari sosial media, 16 pedagang memperoleh informasi dari warga sekitar, 33 pedagang memperoleh informasi dari pengelola, 4 pedagang dari keluarga, dan 30 pedagang dari teman, serta 3 pedagang dari selebaran atau brosur. Untuk rata-rata omset per bulan pada penjual makanan yaitu berkisar 407 hingga 410 ribu per bulannya. Untuk penjual mainan 270 ribu, penjual pakaian 430 ribu, penjual peralatan rumah tangga 245 ribu, pedagang sembako 360 ribu. Sedangkan untuk omset dari seluruh jenis setiap bulannya yaitu untuk makanan dan minumannya sekitar 25.046.000, untuk omset pedagang mainannya 3.083.000, omset pedagang pakaian 5.826.000, dan omset pedagang peralatan rumah tangga 1.600.000, serta omset pedagang sembako 633.000. Selanjutnya pengunjung meliputi usia, asal pengunjung, jumlah kunjungan, minat belanja pengunjung, dan sumber informasi pengunjung. Untuk usia, berdasarkan data usia pengunjung pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, frekuensi usia pengunjung terbanyak ada pada usia 9 hingga 17 tahun, yaitu sebanyak 39 pengunjung dari total 134 pengunjung. Sedangkan usia rata-rata pengunjung pada ketiga minggu tersebut yaitu 27 tahun. Selanjutnya, asal pengunjung, frekuensi asal tempat tinggal terbanyak yaitu berasal dari luar Candi Renggo sebanyak 104 pengunjung dari total 134 pengunjung. Selanjutnya, jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan tertinggi sebanyak 1 kali atau baru pertama kali mencapai 50% atau 67 orang. Untuk kunjungan 2 kali per bulan sebanyak 22% atau 29 orang. Kunjungan 3 kali per bulan 6% atau 9 orang, dan kunjungan 4 kali per bulan sebanyak 22%. Sedangkan untuk rata-rata jumlah kunjungan per bulan yaitu 2 kali. Selanjutnya, minat belanja pengunjung. Frekuensi minat pengunjung tertinggi terdapat pada makanan atau minuman sebanyak 122 pengunjung dari 134 pengunjung. Untuk frekuensi minat pengunjung di peralatan rumah tangga sebanyak 4 pengunjung, minat pengunjung pada pakaian 1 pengunjung, dan minat pengunjung pada mainan 6 pengunjung. Selanjutnya, sumber informasi pengunjung. Frekuensi sumber informasi tertinggi berasal dari warga sekitar, yaitu sebanyak 66 pengunjung dari total 134 pengunjung. Untuk sumber informasi dari teman sebanyak 20 pengunjung, sumber informasi dari sosial media sebanyak 13 pengunjung, sumber informasi dari keluarga sebanyak 12 pengunjung. Dilakukan selama 3 kali dari minggu. Sebelum masuk ke pemaparan materi selanjutnya, kami menghimbau buat pengelola pasar, misalnya ada kritik atau saran nanti bisa disampaikan di akhir presentasi. Jadi misalnya itu bisa dicatat atau dicatat terlebih dahulu buat nanti ada masukan atau tanggapan dan sebagainya. Baik, selanjutnya itu ada pemaparan materi, pemaparan presentasi tentang denah dari pasar minggu. Perkenalkan, nama saya Rehan Samyadin yang biasa dipanggil Aden. Yang terhormat Bapak-bapak panitia pasar minggu. Di sini saya akan mepresentasikan tata letak denah yang telah saya observasi selama 3 minggu ini. Tata letak ini menurut saya penting untuk pasar minggu karena tata letak ini mau untuk memudahkan pengunjung, pelapak, apalagi pelapak baru yang kayak kemarin Pak, yang susah mencari lapak yang dinomori itu Pak. Nah, tujuannya hubungan denah ini untuk
membantu lah, kayak biar langsung, biar cepet. Yang lapak baru udah masuk ya? Sudah Pak. Yang terakhir kemarin ya? Lapak baru yang ini Pak. Ini ya? Itu yang kamu lobby deh. Iya. Pak RT. Ada perubahan enggak? Enggak Pak, cuma nomornya 16A sampai 23A Iya. yang diperbarui. Kan yang diperbarui kan untuk menghindari parkir liar juga kan Pak, biar orang-orang masuk ke parkiran. Kan dibuat lapak baru. Totalnya berapa Mas Gatot? Lapaknya totalnya 153 tambah 23 Oke. 176. Berarti 176 lapak ya? Oh sama enggak Pak, kemarin ditambah 15B Pak di sebelahnya Sekre, ditambah lapak baru dari 177 lapak. Kurang lebih Iya Pak, 177. Kan tambah lapak itu kan juga menambah Yang B utama. dana retribusi, Income. income juga Pak. Lapak terakhir itu depan masjid ya? Sebelumnya Masjid. Oh, pas gang. Ini pintu masuknya mulai dari Itu masuk dari sana Pak, dari sana, barat. parkiran Dari ya. Parkiran barat. Ntar pelangnya di sini Pak, sesuai pelangnya di sini. Ya. Ini masuk parkir. Siap-siap. Tuh, masuk situ terus Eh, sampai sana. Ke atas. Ya. rencananya kan dipasang di itu Pak, di Sekre biar Iya. orang-orang biar langsung enak. Nih, Lapangannya ada berapa ya? Enggak Pak. Saya kemarin udah pakai kompas itu Pak. si. di sana. Iki. di sana. Kuali. Kalau ini kan masih rumah warga, toko dan seterusnya ini kan masih belum jelas toh Pak, ini tuh toko apa, mungkin nanti kami izin minta masukan, kan kayak toko Kebajaya atau Mas Pandri kan, orang-orang sini kan biar jelas itu tokonya toko sebelah mana, terus parkirannya mungkin nanti selain parkiran ada dalam tanda kurung pabrik apa sih? Pabrik tenun. Jadi dana yang ini itu benar-benar merepresentasikan kondisi real yang di lapangan gitu. Tapi ini draftnya udah bagus banget sih. Bagus banget. Tinggal penyempurnaan. Ya. Dari saya apabila ada salah kata, Oh, enggak ada salahnya. salah Istimewa mapping buat juga, kami. mohon maaf. Ini istimewa buat kami. Pipimu sampai merah gitu. Siapa tahu ada anggota dewan ke sini, kita bisa menunjukkan ini loh. Bikinannya Mas Pasar Ade. ini tidak abal-abal berarti. Betul-betul. Benar-benar profesional Dan pengelolaan ini. nanti ini akan saya print juga, saya buat buku juga ini. Oh, iya. Saya jilid. Iya. Nanti kalau ada tamu datang ke sini atau anggota dewan tuh saya berikan. Kalau uyak. Kan saya kirim filenya Pak. Ya. Oke. Ana anggota dewan bareng. Ya dari Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak dan teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pembukuan retribusi pasar minggu. Sebelumnya linknya sudah dikirimkan oleh Bayu ke Pak Gatot. Mungkin Bapak-bapak bisa menyaksikan bersama-sama. Oke, jadi dari permasalahan yang kami temukan di pasar kan ada yang bilang bahwa pembukuan penarikan retribusinya itu lama soalnya kan gitu ya. Terus juga anak karang tarunanya kan maunya kayak berdua gitu Pak narikin retribusi jadi lama. Nah mungkin solusi yang kami tawarkan itu membuat digitalisasi terkait retribusi, yaitu menggunakan spreadsheet, di mana spreadsheet ini nanti bisa diakses oleh banyak orang. Jadi nggak cuma satu orang aja yang mengatur retribusi, tapi bisa banyak orang dan menggunakan link yang sama. Nah, terus kenapa ini penting? Karena menurut saya ini bisa lebih digital ya, terus juga kelebihannya itu bisa mempercepat karena kan semua orang bisa akses gitu anak karang tarunanya. Nah, mungkin buat kelemahannya mungkin dari anak karang taruna dan bapak pengelola sekalian kan butuh adaptasi kan untuk hal digital seperti ini.
Terus juga untuk cara pakainya cuma tinggal centang-centang aja, kayak misal di sheet 1 itu kan ada retribusi. Nah nanti kalau misal pelapaknya hadir bisa langsung dicentang, dan terus nanti kalau udah bayar retribusi bisa dicentang juga. Nah nanti uang yang terkumpul akan otomatis kredit paling bawah, yaitu setelah akumulasi minggu ketiga itu ada seperti yang dilihat itu kan waktu minggu ketiga itu sudah diaplikasikan ya Pak. Itu di bawahnya itu ada jumlah total uang yang terkumpul. Nah lalu untuk di sheet 2 itu yang di sebelahnya itu ada kopian dari buku merah. Artinya semisal ada pelapak yang diganti, terus misal ada pelapak yang tidak datang terus diganti oleh pelapak yang baru, itu bisa ditulis di waiting list. Selanjutnya saya juga kemarin udah bikin email pasar minggu dan dikasih juga gambar personal emailnya, dan itu juga passwordnya udah dikasih. Mungkin dari pasar minggu bisa untuk kedepannya bisa memanfaatkan email itu gitu untuk hal-hal kayak terkait minggu sponsorship atau yang lainnya juga. Terus juga nantinya email itu sepenuhnya buat pasar minggu gitu. Emailnya Gmail atau Gmail. Oh Gmail, masih Gmail ya? Oke, bukan yang @pasarminggu atau @malangkap gitu ya? Masih Gmail kan? @gmail. Pasar minggu Kertajasa@gmail. Oke, nggak ada masalah. Oke, sekian dari saya, kalau mohon maaf. Saya bisa, kalau kita menghitung bulan itu ada kadang-kadang ada 5 minggu, ada 4 minggu. Sedangkan yang jenengan tulis di sini cuma mau minggu, boleh datang ke sini mau. Untuk penyempurnaan. Siapa tahu mungkin kangen sama Pak RW. Gini, Oh, ya, Mas Pak Dani, RW. kenapa ini masih tanggap belum final? Karena apa? Di pengelolaan lapak itu masih ada pedagang yang tuker nomor itu saenake dhewe, itu kan perlu ditertibkan juga. Oh, ada gitu nggih. Nge-fix-kan itu kan kami harus berjuang dulu lah, katakan, untuk memberikan edukasi ke pedagang terkait lapak itu harus ya pemiliknya ya satu orang itu jangan dituker-tuker tanpa sepengetahuan panitia, pengelola. Itu yang kita masih kesulitan untuk notoni piye lah. Mas Eko sendiri kok sih kebingungan boleh formula yang tepat ya apa ya. Nah nanti kalau sudah fix ini sangat membantu, tinggal centang gitu, nggak perlu orang banyak malah. Iya. Nggak perlu bawa kertas, jadi keliling bawa HP, sudah 2 orang cukup, nggak perlu dari orang lagi ya. Itu mungkin kami dalam 1 bulan ke depan ini mungkin masih uji coba sama sekalian mungkin yang memberikan info ke anak-anak Karang Taruna yang lain, yang terutama yang di bagian penarikan retribusi itu mungkin. Jadi kalau sudah terkait dengan struktur organisasi beserta dengan tupoksinya, dipersilakan kepada Tania untuk memaparkan terkait tugas ini. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Tania. Di sini saya izin untuk memaparkan struktur organisasi dan tupoksi. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah dikirim? struktur Struktur organisasi pengurus pasar seni dan budaya Kertajasa Candi Renggo Semasari, di mana lindung sendiri ialah Mula Candi Renggo dan di bawahnya ada penanggung jawab yaitu Pak Edi dan Pak Eru. Selanjutnya di bawahnya ada ketua yaitu Pak Gatot. Selanjutnya ketua ini sekretaris dan bendara, di mana sekretaris ialah Pak Joko dan bendaranya Pak Yuke. Selanjutnya ketua juga menaungi beberapa koordinator, yaitu koordinator UMAS, koordinator keamanan, koordinator perlengkapan, koordinator parkir, dan koordinator pasar. Di mana koordinator UMAS ialah Pak Bapak. Selanjutnya koordinator keamanan ialah Pak Teguh.
Selanjutnya koordinator perlengkapan ialah Pak Anis. Selanjutnya koordinator parkir ialah Pak Chandra, dan terakhir koordinator pasar Pak Eko. Selanjutnya di bawah koordinator sendiri ada beberapa anggota Karang Taruna. Di struktur kali ini tidak ada bedanya sama struktur yang kemarin, cuma template-nya itu beda. Selanjutnya ialah tugas pokok dan fungsi pengurus pasar seni dan budaya Kertarejasa Candi Renggo Singasari, di mana tugas pelindung sendiri yaitu Lurah Candi Renggo bertanggung jawab terhadap terlaksananya pasar seni dan budaya. Selanjutnya tugas dari penanggung jawab sendiri yaitu Pak Edi dan Pak Eru ialah bertanggung jawab atas kegiatan pasar seni dan budaya. Lalu ada ketua pasar yaitu Pak Gatot yang bertugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pasar seni dan budaya. Selanjutnya ada sekretaris yaitu Pak Joko, di mana tugas Bapak sendiri ialah melaksanakan pengelolaan administrasi sekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus pasar. Selanjutnya ada bendara, di mana tugasnya sendiri ialah melaksanakan pengelolaan keuangan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua pasar. Selanjutnya ada koordinator UMAS yaitu Pak Bastian, di mana tugasnya ialah melakukan interaksi kerjasama terhadap masyarakat dan dokumentasi kegiatan pasar seni dan budaya. Selanjutnya ada koordinator keamanan yaitu Pak Teguh, di mana tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan pasar. Selanjutnya ada koordinator perlengkapan yaitu Pak Anis Bunta, di mana peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan pasar berlangsung. Selanjutnya ada koordinator parkir, di mana tugasnya sendiri ialah bertanggung jawab atas keteraturan penataan kendaraan yang parkir selama berlangsungnya kegiatan pasar seni dan budaya. Selanjutnya ialah koordinator pasar yaitu Pak Eko, di mana tugas Bapak ini yaitu bertanggung jawab atas pengawasan, pengarahan, dan koordinasi kegiatan pasar seni dan budaya. Selanjutnya ada Karang Taruna yang terdiri dari Riris, Dinda, Putri, dan lain-lain, di mana tugasnya sendiri ialah membantu terlaksananya kegiatan pasar seni dan budaya Kertarejasa Candi Renggo Singasari. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada saran atau masukan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan Instagram Pasar Minggu. Mungkin sebelumnya dari tujuan bikinnya Instagram Pasar Minggu kan kemarin dari Pasar Minggu sendiri itu kan ada kurangnya publikasi gitu. Jadi kami dari teman-teman KKN membuatkan Instagram Pasar Minggu untuk membantu publikasi Pasar Minggu ini gitu. Terus di sini kami juga sudah mengupload beberapa postingan terkait sebelumnya username Pasar Minggu itu namanya Pamingkar. Mungkin bapak-bapak yang nggak kelihatan bisa dilihat sendiri di Instagram. Pamingkar. Iya, Pamingkar. Itu kemarin namanya Pamingkar karena saya nanya ke ketua Kolak. Baik. Ketua Taruna itu username Pasar Minggu. Terus untuk kemarin itu bikinnya pakai email Pasar Minggu yang tadi sudah disebutkan sama WL juga. Kemudian di sini postingannya sudah ada SOP pasar, denah lapak pedagang yang denah tadi itu sudah ada logonya juga, serta penjelasannya, sama udah ada tupoksi sama struktur pasar yang tadi disebutkan oleh Tania. Kemudian mungkin itu dari Pasar Minggu bisa
upload untuk login ke Instagram Pasar Minggu biar pengelola Pasar Minggu bisa mengakses Instagram ini. Terus nanti di postingan ini tuh masih ada tambahan terkait video profil nanti akan dimasukkan di Instagram Pasar Minggu ini. Kemudian nanti setelah video itu sudah terupload, selanjutnya bisa dilanjutkan postingannya oleh pengelola Pasar Minggu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pemaparan materi terkait logo pada sini Jadi Titus Book Club. Baik Pak, mungkin selamat malam semuanya. Terkait logo kan beberapa kali tadi juga sudah ada di materi yang disampaikan oleh teman-teman, juga masuk di postingan Instagram terkait logo saya sedikit. Untuk logo Pasar Seni dan Budaya Jasa ini saya buat berdasarkan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Gatot, Pak Eko maupun Pak Dayat kemarin waktu di pertemuan. Jadi untuk dasar logonya sendiri itu ini bentuk tameng Pak yang di belakang, itu dasarnya tameng. Nah itu apa maknanya, filosofinya itu bentuk representasi dari kesatuan warga Candi Renggo terutama di RW 4 dan 3 untuk menyejahterakan ada narasinya itu ya? Iya, narasinya ada. Narasinya ada di ini tadi. Instagram itu konten Pak. Nah, itu terkait bentuk tameng bahkan. Nah, kemudian warna dasar merah. Kenapa warnanya merah? Karena ini menunjukkan tekad dan semangat warga terutama di lingkungan Pasar Minggu untuk itu tadi kembali untuk menggerakkan ekonomi warga di sekitar Pasar Minggu. Nah kemudian untuk di tengah itu Candi Singosari. Kenapa Candi Singosari? Karena kan lokasi Pasar Minggu sendiri itu di daerah kawasan Candi Renggo di Kecamatan Singosari, sehingga identiknya kan dengan Candi Singosari. Sehingga sebagai penuju utama kalau Pasar Seni dan Budaya Jasa itu ada di kawasan Singosari. Seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk teks yang saya masukkan di dalam seperti nama Pasar Minggu sendiri yaitu Pasar Seni dan Budaya Kertara Jasa dan lokasinya di Kelurahan Candi Renggo. Mungkin seperti itu Pak. Terus maknanya panah itu? Nah maknanya dua panah ke atas ini Pak. Iya. Kemarin saya sempat berpikir karena kan dirasa kurang kalau cuma teks di sini dan cuma candinya. Saya berikan dua panah ke atas ini menunjukkan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah kelurahan dengan masyarakat sekitar Candi Renggo. Nah dalam hal ini itu bersinergi dan berdampingan untuk bersama-sama memajukan ekonomi di Pasar Minggu lewat Pasar Minggu ini. Mungkin seperti itu. Terus tepuk tangan boleh. Boleh tepuk tangan. Mau presentasi baru tepuk tangan ya. Ya Mas, lah iso logo Candi Roba. Mas, saya ngapunten, saya ini nggak tahu kalau Pasar Minggu itu sudah punya logo. Loh, Mas, terus saya dikirimi kayak logo gitu. Tapi yang tak lihat ini bukan logo, ini papan nama. Tapi ya tetap saya akan komunikasi lagi terkait logo. Nah, saya dikirim ini. Kemarin juga sampaikan sama Pak terkait logo dari itu Kapur Brawijaya. Saya punya kaosnya itu. Tahu riwayatnya ini. Nah, iya. Tapi saya nggak bantah dulu. Gini aja Mas, kalau terkait logo mungkin kita perlu ketemu untuk sinergi. Output akhir kita selama di sini yaitu SOP, propose PPT profil dan video profil. Untuk yang pertama itu ada SOP, itu akan saya sampaikan sendiri terkait tugas saya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah mana? Untuk bapak-bapak bisa diminta terkait SOP-nya, filenya yang sudah saya kirim ke Bapak dan Bapak. Oh ya, sudah lagi. Sini di sini. Aku kasih.
Pasar Seni dan Budaya. Baik, di sini ada halaman pertama, yaitu ada logo, nama pasar, dan judul dari bukunya dirancang oleh pengelola. Di sini ada 3 informasi penting, yaitu ada nomor telepon dari Pak Eko, karena SOP ini nanti bakal kita share juga ke pedagang-pedagang dan mungkin ke masyarakat sekitar terkait adanya pasar minggu ini. Lalu di bawahnya itu ada email dari pasar minggu sendiri yang sudah dibentuk tadi sama teman-teman. Lalu di bawah itu ada alamat dari terlaksananya pasar minggu ini. Dan di bawah kanan ini ada link atau website terkait SOP ini sudah kita upload di internet. Jadi bisa diakses oleh banyak masyarakat. Jadi misal masyarakat sudah menerima file ini, dia juga bisa mencari filenya itu di internet. Dan linknya ada di pojok bawah kanan. Selanjutnya di sini ada kata pengantar. Dan di sini nanti diperlukannya tanda tangan dari Bapak RW dan Bapak Ketua dari Pasar Minggu untuk sekarang ini di RW 4 saja. Misalnya nanti ada pembaruan terkait sudah sama RW 3, nanti bisa direvisi lagi terkait yang persetujuan SOP-nya ini. Selanjutnya ada daftar isi. Di sini ada 3 bab penting. Yang pertama itu ada latar belakang dari pasar minggu ini. Selanjutnya ada bab 2 itu ada pengelolaan pasar seni dan budaya Kertajasa. Dan yang ketiga itu standar operasional prosedur dan itu atau SOP-nya terkait pasar minggu. Lanjut. Boleh koreksi Mas ya? Redaksi di kata pengantar di alinea kedua. Pasar seni dan budaya Kertajasa menghadapi maksudnya ya berbagai permasalahan dan tantangan. Tata tertib untuk pedagang. Ada poin-poinnya, bisa dicek. Selanjutnya ada sistem reward dan punishment. Di sini kayak misalnya mereka melaksanakan SOP ini dengan baik, ada reward atau punishment misalnya dia tidak melaksanakan SOP dengan baik. Untuk punishment atau rewardnya itu mungkin saya kembalikan kepada pengelola pasar itu seperti apa. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan itu terkait SDM dari pengelola pasar, seperti yang kita lakukan kemarin, pelatihan terkait Canva ke Karang Taruna dan lain sebagainya. Mungkin nanti di kemudian hari pengelola pasar butuh bantuan dari masyarakat sekitar terkait apa saja. Di sini sudah ada SOP-nya. Selanjutnya ada sistem penilaian kinerja. Di sini sistem penilaian kerja itu terkait kinerja dari pengelola pasar. Di sini sudah dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke standar operasional prosedur di bab 3. Di sini ada prosedur kerja petugas kebersihan. Di sini sudah terkait sistem reward dan punishment. Di sini nanti masalah ini kami buat patokan untuk kegiatan pasar minggu seterusnya. Jadi angka 20.000 itu mungkin fluktuatif nanti. Jadi misalnya tahun depan mungkin ribetnya jadi 30.000. Berapa di sini kan jangan. Di sini ada tujuan dan prosedur, hari dan waktu kerjanya, perlengkapan yang dipakai, penjelasan singkat terkait prosedur, dan ada rincian tugas dari petugasnya. Terakhir itu ada prosedur pelaksanaan tugasnya di hari H. Digital dan yang tadi. Lalu ada alat tulis kantor atau ATK. Selanjutnya untuk rincian ini tertera secara urut dari awal sampai akhir, dia harus seperti apa, ambil kartis dan lain sebagainya sampai melapor ke bagian administrasi atau sekretaris terkait hasil yang didapat. Lalu selanjutnya ada prosedur pencegahan dan penanganan bencana kebakaran. Di sini saya template
terkait dengan ini. Di sini dijelaskan dengan jelas, misalnya terjadi kebakaran itu harus seperti apa dan lain sebagainya, melapor ke petugas kebakaran, ketua pasar itu harus seperti apa tindakannya dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan dengan jelas. Selanjutnya ada prosedur pemakaian lapak dagang, ini lebih ke SOP dari pasar, lebih pedagang. Ya. Di sini sudah dijelaskan dengan jelas. Misal ada tambahan bisa disampaikan. Selanjutnya yang terakhir, ini ada prosedur mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar. Ini SOP ditujukan kepada masyarakat sekitar, pedagang dan pembeli atau pengunjung. Berarti itu kayak SOP kritik kesaran gitu? Iya. Oh, oke. Di sini sudah dijelaskan kritik kesarannya itu ke mana, seperti apa dan lain sebagainya sudah dijelaskan dengan jelas. Itu saja. Terakhir ini ada lampiran-lampiran dari foto-foto pengelolaan pasar seni dan budaya Kertajasa. Ngalah-ngalah gaya LPG kelurahan udah. LPG nggak sedetail ini. Karena ini banyak kata-kata, mungkin dari pengelola pasar juga untuk mengkoreksi dan menambahkan itu butuh waktu. Misalnya nanti sudah ada tambahan atau kritik, itu bisa segera disampaikan. Kapanpun saya bisa segera merevisinya. Oh, siap. Kapanpun nih kalau tak ada salah. Bisa ada ininya nggak yang bisa nampilin, yang diputar? Itunya ya, apa namanya, covernya ya? Iya, covernya ini. Coba mulai dari cover dulu. Nice. PJ proposal dan Kire selaku PJ PowerPoint, karena isinya akan sama, jadi kami presentasi berdua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai profil perusahaan dari pasar minggu ini. Jadi kenapa latar belakangnya itu pasar minggu ini kan sudah berdiri. Lanjut aja yang presentasi. Jadi pasar minggu ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, terhalang oleh pandemi 2 tahun. Namun pasar minggu ini belum memiliki identitas tertulis seperti itu. Nah, oleh karena itu berawal dari masalah tersebut, akhirnya kami membantu untuk melakukan pembuatan identitas tertulis, yaitu profil perusahaan atau company profile. Nah, company profile ini ditujukan untuk mempermudah perusahaan dari pihak luar seperti investor, seperti pemerintah, dan pokoknya pihak luar yang lain, itu untuk mengetahui bagaimana sih kinerja dari perusahaan, dari pasar minggu ini sendiri gitu. Nah, keuntungannya menggunakan company profile itu dapat menarik perhatian publik untuk bekerja sama dengan pasar minggu seperti itu. Lalu maksud dan tujuannya seperti yang sudah saya sampaikan di latar belakang tadi sekilas. Jadi pembuatan company profile ini bermaksud untuk mempermudah mitra pihak ketiga untuk melakukan observasi mengenai bagaimana gambaran dari kinerja pasar minggu ini sendiri, seperti itu. Nanti apabila mereka observasinya mudah, maka akan mempermudah juga kerjasamanya seperti apa, dan apabila terjalin kerjasama yang baik, maka akan menguntungkan pasar minggu itu sendiri, karena pasti akan dibantu biasanya secara finansial seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan, yaitu deskripsi. Jadi pasar minggu ini sendiri merupakan kegiatan yang diadakan setiap seminggu sekali di hari Minggu pukul 6-11. Pasar minggu itu berada di Jalan Kertanegara. Jalan Kertarejas.
Kertarejasa yang dikelola sama ketua RT dari RW 4 dan juga RW 3. Nah, terkhusus ini untuk RW 4 sendiri. Lalu kegiatan pasar ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat sekitar. Seperti itu. Kemudian ada sejarah dari pasar minggu sendiri. Jadi pada awal terbentuknya pasar seni dan budaya Kertarejasa, pendiri memilih Jalan Kertanegara sebagai lokasi pasar. Awal. Pada awal. Oh iya benar. Jalan Pada awalnya tersebut. Ini sejarah ya, berarti kita sejarah emang ya. 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 Jalan tersebut Pelaku dipilih- sejarahnya nih. Pelaku. Kayak kali Jogo dan. Ya lanjut ya. Coba Tukus. Jadi jalan tersebut dipilih karena terdapat ikon sejarah berupa Candi Singasari. Namun terdapat beberapa kendala, yaitu kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Lokasi berada di antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Candi Renggo dan Kelurahan Pagentan, serta kondisi lalu lintas yang terlalu ramai sehingga akan mengganggu kunjungan wisatawan yang hendak menuju Candi Singasari. Setelah dilakukan survei di beberapa tempat termasuk Jalan Tumapel dan Jalan Kertarejasa, maka diputuskan bahwa lokasi kegiatan pasar seni dan budaya Kertarejasa dilaksanakan di Jalan Kertarejasa. Walaupun letaknya bukan di sekitar ikon sejarah, namun Jalan Kertarejasa merupakan jalan yang paling potensial karena jalan ini lebar dan memiliki arus lalu lintas yang tidak terlalu ramai. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada jalur alternatif yang sering dilalui masyarakat, baik menuju keluar ataupun dari dalam kecamatan Singasari. Nice. Jadi lokasinya dari pasar minggu ini di sepanjang Jalan Kertarejasa Candi Renggo. Seperti itu. Selanjutnya adapun visi dari pasar ini yaitu membangun dan mengoptimalkan potensi lingkungan pasar seni dan budaya Kertarejasa dari segala aspek melalui sektor perdagangan dan pengelolaan UMKM yang berdaya saing dan bertumbuh pada teknologi informasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ada misi. Yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi untuk menarik minat pedagang dan pengunjung. Yang kedua, mewujudkan lingkungan pasar seni dan budaya Kertarejasa yang nyaman, bersih, dan rapi. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan potensi seni dan budaya Indonesia sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Yang keempat, merancang pengelolaan manajemen pasar yang baik melalui penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Lalu yang kelima, memberikan pelayanan dan fasilitas yang berkualitas kepada masyarakat pengguna pasar seni dan budaya Kertarejasa untuk memastikan kepuasan pedagang dan pengunjung yang ada di dalamnya. Lalu yang keenam, membangun keunggulan operasional melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengikuti arus perubahan teknologi informasi. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara pengelola, pedagang, dan pengunjung serta masyarakat sekitar yang terdampak dari pasar minggu ini. Sudah dijelaskan tadi. Kurang foto-fotonya. Itu ada masih 3 yang kosong. Oh iya. Lanjut. Di sebelum value, di struktur itu kan mangkit di profil itu kan ada ini Bapak, foto-foto yang perlu ditampilkan supaya nanti ketika presentasi ke jejaring kerjasama itu jelas siapa-siapa yang ada di dalamnya. Nah mungkin nanti bisa disepakati foto-fotonya modelnya kasual atau foto buku nikah maupun foto ijazah. Nah, karena ini Mas Dayat itu pakai foto buku nikah, Pak Gatot fotonya suangar tapi nggak masker.
Itu perlu diganti. Nah, nanti mungkin apa namanya bisa direvisi sama adik-adik menggunakan foto yang selaras. Kalau Pak RW ini ada ya. tulis lagi. Hari ini bekerja sama dengan UMKM sebagai bentuk dukungan untuk mendukung UMKM setempat. Dan yang ketiga itu adalah nilai ekonomi lokal. Jadi kegiatan pasar ini dapat membangkitkan ekonomi lokal terutama bagi masyarakat sekitar lokasi. Selanjutnya yaitu ada nilai keempat yaitu nilai harmonis, yaitu memiliki nilai yang saling peduli terhadap sesama dan menghargai adanya perbedaan. Dan yang terakhir yaitu ada nilai kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis antara semua pihak, yaitu pengelola, pelaku UMKM, masyarakat sekitar, dan pihak ketiga lainnya. Lalu selanjutnya ada ini foto-foto kegiatan dari pasar minggu. Itu ada pasar seni dan budaya ya, pasar yang biasa untuk transaksi bisnis antara pedagang dan penjual. Lalu juga ada pertunjukan hiburan seni. Ini di awal minggu setelah pandemi itu angklung. Lalu juga ini proses penarikan retribusi parkir dan sebagainya. Ada senam juga seperti itu. Nah, ini yang menarik ini, masuk mulai bisnis performance. Iya kan? Jadi iya Mas, tapi bisnis performance tadi sudah dijelaskan sama teman-teman tadi kedua, jadi mungkin kita skip saja. Jadi nanti kan tadi dalam bentuk teks banget Bapak yang dijelaskan adik-adik. Nah, ini nanti penjelasan bisnis performance atau performa perdagangan atau perputaran ekonomi yang terjadi niku dalam bentuk lebih visual. Jadi ketika nanti presentasi ke siapapun ini bisa digunakan sebagai baseline utama karena datanya kan diambil 3 kali selama 3 minggu. Dari 3 minggu itu dirata-rata sehingga ketemu angka tengah yang mana nanti presentasinya bisa sanjang bahwa kurang lebih segitu. Karena kalau mau nge-track agak lama mungkin bisa saja, tapi karena keterbatasan sumber daya, paling tidak ketika kita bicara angka ini sudah sangat masuk gitu. Lanjut. Kemudian itu ada analisis SWOT. Yang pertama dari strength atau kekuatan dari pasar ini, yaitu yang pertama mendapatkan izin dari Kecamatan Singasari sendiri, yaitu yang kedua itu ada lokasinya yang strategis, produknya lengkap dan memadai, harga produk terjangkau, dan kebersihan dan keamanan lingkungan yang terjamin. Selanjutnya dari weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh pasar ini, yang pertama yaitu fasilitas umum seperti toilet dan tenda belum ada. Selanjutnya kurang tempat sampah dan sedikitnya anggaran dana untuk memperbaharui fasilitas umum itu sendiri. Dan yang terakhir pemasaran yang kurang efektif. Selanjutnya dari opportunity atau peluang yang dapat diambil dari pasar minggu ini, yang pertama yaitu adanya tingginya minat masyarakat untuk berkunjung dan berdagang. Kemudian adanya hiburan seni dan budaya. Selanjutnya berada di wilayah pusat di wilayah padat penduduk. Dan yang terakhir dekat dengan ikon budaya dan pusat kecamatan. Mengenai tujuan pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals yang bisa kita kenal sebagai SDGs. Jadi SDGs ini merupakan agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka ingin mensejahterakan masyarakat dunia. Nah, tujuan utamanya untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan. Dari tujuan pembangunan keberlanjutan ini ada 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2030 nanti. Seperti itu. Lalu dalam pasar seni budaya Kertajasa ini terdapat 3 tujuan yang menurut kami sesuai dengan tujuan pembangunan keberlanjutan, yaitu yang pertama itu tujuan nomor 8 itu merupakan mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pasar seni dan budaya Kertajasa ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat di sekitar sini dan juga para pelaku UMKM dengan adanya perputaran ekonomi yang terjadi setiap minggunya. Seperti itu. Lalu yang kedua mengenai berkurangnya kesenjangan. Ini poin SDGs nomor 10. Itu pasar seni budaya Kertajasa ini diharapkan mampu
secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan masyarakat sekitar dengan memberdayakan dan mendorong penyetaraan sosial, ekonomi bagi semua tanpa melihat usia, jenis kelamin, atau intinya tidak membeda-bedakan seperti itu. Pasar seni dan budaya Kertajasa ini harus dapat bekerja sama dengan mitra untuk mencapai tujuan jangka panjang demi kelangsungan hidup pasar seni dan budaya ini sendiri. Seperti itu, melalui kerjasama yang saling menguntungkan itu dapat menciptakan kepuasan dari berbagai pihak, sehingga dengan kerjasama dengan mitra maka dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 nanti. Sumpah kok presentasi ilmiah untuk kamu terus no? Selanjutnya itu ada akun sosial media yang dimiliki oleh pasar ini. Yang pertama itu ada akun Instagram dengan nama akun @pamingker, kemudian ada akun YouTube dengan nama Info Simasari, dan yang terakhir ada akun Facebook dengan nama Info Simasari. Lanjut. Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum bapak-bapak yang komen, mungkin Mas Dani presentasi dan company profile-nya sudah sangat bagus dan merepresentasikan kegiatan yang sudah berjalan. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin perlu Mas Dani sampaikan ke adik-adik semuanya biar jadi pembelajaran. Yang pertama, ketika teman-teman bikin company profile, pastikan urutan slide-nya itu sesuai dengan tujuan goals yang mau dicapai untuk mempresentasikan itu. Kalau presentasinya pengen ke investor, berarti urutannya adalah potensi, kemudian bisnis performance, baru nanti siapa yang ada di baliknya. Itu urutannya. Kemudian yang kedua, data-data internal itu mungkin boleh jadi tidak perlu kalian tampilkan, seperti SWOT. SWOT itu termasuk salah satu data internal yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan di internal, sehingga ketika itu dimasukkan di company profile, otomatis kan si investor atau kolaboratornya bisa membaca kekurangan dan lain sebagainya. Nah, boleh jadi itu nanti bisa dikeluarkan. Tapi secara garis besar presentasi yang adik-adik sudah bikin menurut Dani sudah sangat luar biasa, karena ini boleh jadi pengalaman pertama kalian ya bikin company profile ya. Nice try. Dan Dani harap selain nanti teman-teman sudah belajar membuat company profile, proses presentasi kalau ngomongin company profile itu model kayak pitching di startup. Kalau teman-teman pernah nonton film startup, pitching itu paling enggak cuma 2-3 menit. Semua sudah bisa tergambarkan, dan presentasi kalian menurut Dani sudah sangat menggambarkan itu. Cuman memang dalam proses presentasinya nanti next ya, ini buat sharing aja, adik-adik bisa improve karena komponen yang kalian bawa senjatanya sudah tajam, Mbak. Jadi ini nanti yang ketiga yang tadi belum disampaikan, minta tolong bisnis performance-nya yang sudah ada di bentuk proposal Word-nya itu dimasukkan ke dalam sini, termasuk jumlah wisatawan yang hadir, kemudian jumlah pedagang, kemudian perputaran ekonomi yang terjadi, sehingga kolaborator baik media partner maupun sponsorship ataupun pemerintah daerah itu bisa membaca bahwa ini memang ada gerakan yang tumbuh di masyarakat, gitu ya. Nice. Dani sangat mengapresiasi kinerja kalian malam ini. Dari Pak Ketua. Videonya, untuk link videonya sudah saya berikan ke kalian. Sudah Pak, saya berikan. Itu sifatnya masih sementara nih Pak, masih kita proses. Mungkin dari Siva bisa dilanjutkan. Sudah akhir. Dulu disetel. Selamat malam Bapak-bapak teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya akan menjelaskan Anyar berarti apa? File anyar. Nah, untuk pembuatan videonya itu sepenuhnya karena masih banyak yang harus diproses. Di sini kan kita pakai voice over juga dari salah satu teman kita untuk membaca narasi, mungkin seputar sejarah dari pasar minggu, terus apa aja fasilitas yang ada di pasar minggu seperti itu Pak. Dan
mungkin video ini nantinya bisa diupload di sosial media dari Pasar Minggu, dan mungkin sebagai penunjang juga promosi dari Pasar Minggu mungkin ke media partner dan sebagainya. Sekilas di video ini nanti kita akan menjelaskan sedikit mengenai Pasar Minggu, mungkin seperti tahun berdiri, jumlah lapak, fasilitas di Pasar Minggu, dan apa saja yang dijual di Pasar Minggu. Dan di sini kita juga ada video dari sedikit sambutan dari Pak Eko selaku Korlap, dan mungkin sedikit promosi juga dari Pak Eko kita masukkan di sini. Dan kita juga kemarin sempat mengambil testimoni dari pengunjung dan juga kita masukkan ke video ini. Untuk videonya mungkin nanti bisa dimasukkan ke link drive. Mungkin link drive-nya nanti saya akan bagikan ke Bayu, dan mungkin Bayu akan bagikan ke bapak-bapak sekalian. Mungkin bisa dipublikasikan di YouTube dan Facebook. Berarti di finishing dulu ya? Iya. Oke, siap. Terus mungkin saya ingin bertanya Pak, untuk tahun berdiri, tanggal berdiri dari Pasar Minggu ini 27 November 2016. Tanggapan kami ya, saya selaku ketua pasar seni dan budaya, hanya satu kata, luar biasa dan terima kasih. Dua kata ya. Dua kata. Luar biasa dan terima kasih. Tepuk tangan lagi. Mungkin Pak RW mau menambahkan? Duta di antara kita. Teman-teman memberikan warna baru yang memang selama ini belum bisa kami lakukan sebagai warga di Kelurahan Candi Renggo. Dan Dani sebagai perwakilan dari Pusat Layanan KKN LPPM menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman, dan memang hasil kinerja teman-teman boleh jadi bukan didokumentasikan dalam bentuk nilai saja yang kemarin dan disampaikan dari B+ menjadi A, tapi didokumentasikan dalam bentuk kenangan oleh bapak-bapak pengelola Pasar Minggu, yang menjadi salah satu mungkin cerita teman-teman yang bisa kalian ceritakan ke anak-anak kalian nanti, bahwa kalian pernah melakukan satu KKN, membuat kisah di sini, dan membanggakan masyarakat sini dengan kehadiran teman-teman. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mungkin itu saja Bapak yang bisa disampaikan oleh teman-teman hari ini. Karena tadi sudah ditutup apa belum ini? Kayaknya lebih afdal ditutup dengan doa. Siap. Belum ditutup. Ini langsung tutup acara kegiatan kita di sini. Kalau kami menyesuaikan aja dalam arti gini, kalau kalian memang masih enjoy untuk menikmati di sini ya kita dipersilakan. Kita tutup dulu aja. Kita manut aja. Nggih, boleh. Siap. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah banget. Semuanya salah. Nggak apa-apa, nggak. Kamu belum. Kegiatan malam ini sudah berada di akhir acara. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait pengelola dan kegiatan KKN juga di sini. Terima kasih untuk kehadiran para pengurus Pasar Minggu Seni dan dari Kekayaan Jasa dan teman-teman sekalian dari KKNB, dan termasuk Mas Dani selaku asisten kita di Singosari. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bisa. Dengan bidang keilmuannya masing-masing, dan dikira mulai pembuatan SOP tadi benar-benar dibikin dalam bidang ilmu teknik industri atau teknologi industri pertanian, bener ya? Terus kemudian presentasi company profile, kalian coba cari contoh-contohnya, video pun kalian
aku yakin juga brainstorming dari mana-mana. Kemudian dalam proses kalian menggali data, itu kan proses-proses akademik yang selama ini kalian pelajari lewat online ya. Kalian implementasikan bagaimana ngitung pakai counter satu persatu, orang yang parkir, pengunjung dan lain sebagainya. Kemudian ada data, yang data itu kan masih mentah, cuma bentuk angka 5-12 minggu pertama, 5-20 minggu kedua dan seterusnya. Kalian ubah itu, angka mentah itu menjadi satu presentasi yang menarik, pun dengan satu keseluruhan rangkaian dana yang kemarin juga sudah kalian bikin secara tim, menjadi keluaran yang kami tidak expect kalian bakal membuat satu banner yang itu merepresentasikan dana pasar minggu. Menurut Dani itu satu pencapaian yang luar biasa dari proses kalian hanya 1 bulan di sini, tapi output kerjasama tim dan itu tercermin dari hasil kegiatan KKN kalian. Dani sangat bangga ke kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian. Ya itu pendapat personal sih, itu pendapat personal. Aku tidak mewakili siapa-siapa. Dan terima kasih. Sudi memberikan ilmu kepada kita semua. Kebetulan tak pasar. Sebenarnya kalau dilihat dari kondisi waktu itu memang beda dengan sekarang. Sebelum adik-adik belum turun di sini, kita tuh sudah masuk lah. Admiterapi itu mah acak-acakan dari 1 bisa nomor 10 yang pertama. Jadi acak-acakan. Jadi terbentuknya ada adik-adik ini ternyata sudah berurutan. Sudah ibaratnya sudah klop lah. Nah, sedangkan saya sendiri ditanya pada warga. Jadi terutama dari istri saya sebagai ketua PKK menyampaikan ke saya, Pak, ono para arek UB itu bisa belajar pada sini ngapain? Nah, jawaban saya, ya, kita belajar, anak-anak akan belajar di sini. Tujuannya itu apa? Untuk di ilmu yang untuk di universitas nanti. Jadi kita sharing. Jadi warga itu putus, kenapa kok di sini gitu loh. Akhirnya nanti akan saya sampaikan kepada istri saya bahwa inilah ilmu yang harus kita terima. Tujuannya itu apa ya? Supaya warga kita tuh mengerti semua. Jadi yang dulu-dulu itu udah warga bertanya saya nggak bisa menjawab. Nah sekarang saya bisa menjawab. Karena apa? Hasil yang ada, hasil yang pasar yang kita terima itu lebih banyak daripada yang kemarin. Jadi warga itu senang sekali. Kehidupan seperti ini senang sekali. Di samping itu nanti istri saya akan biar menyampaikan ke ibu PKK. Dan ini Sayang Bayu ada yang punya. Tuhan tolong Oji jatuh cinta pada kekasih orang. Sayang Bayu ada yang punya. Saat ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Ada pesan terakhir Bayu? Hatiku damai.